Ya, kepolisian menangkap koordinator relawan IT Prabowo Sandi, Mustafa Nahrawardaya, di rumahnya pada Minggu dini hari tadi. Penangkapan diduga terkait penyebaran hoaks yang menyudutkan kepolisian di media sosial. Mengapa kepolisian belakangan ini kerap menjadi sasaran berita bohong? Saya akan tanyakan langsung kepada Ketua Presidium Indonesian Police Watch, IPW Neta Espani. Selamat malam, Pak Neta. Selamat malam. Ya, semakin gencar nampaknya dalam beberapa hari terakhir, terutama saat aksi kemarin ada sejumlah orang yang sudah ditangkap. Apa tanggapan Anda? Ya, memang sepertinya kalau Indonesia Police Watch melihat ya, polisi ini akan diarahkan menjadi musuh bersama. Ketika pendukung politik A, B berseteru, mereka tidak menemukan titik temu ya, siapa yang kalah siapa yang menang. Akhirnya mereka melampiaskan kekesalannya kepada polisi dan mau menjadikan polisi sebagai musuh bersama. Kebetulan polisi bersikap tegas dalam mengatasi berbagai aksi ya, yang mereka lakukan. Bahkan polisi tidak segan melakukan aksi sapu bersih, melakukan pagar betis, tindakan preventif, seperti apa yang dilakukan polisi kepada Mustafa. Ini kan suatu tindakan yang patut kita apresiasi sebenarnya. Meskipun kita dari Indonesia Police Watch menyayangkan kenapa seorang tokoh sekaliber Mustafa, politisi juga, politisi dari 02 yang memegang IT, bisa terpengaruh dengan medsos yang nggak jelas juntrungannya. Jadi polisi sebagai musuh bersama. Pertanyaannya kenapa polisi? Kenapa tidak institusi yang lain? Ada TNI juga yang turun kemarin. Kebetulan yang paling depan mengamankan masyarakat, mengamankan kepentingan warga Jakarta, mengamankan Bawaslu dan KPU itu polisi. Yang berhadapan langsung ya? Polisi berhadapan langsung dengan para demonstran, para pendukung 02. Kemudian kita melihat ada kelompok-kelompok yang menunggangi. Kita mengindikasikan ada dua kelompok perusuh yang menunggangi. Pertama kelompok siluman, yang saya kira Pak Wiranto sudah tahu siapa namanya. Saya kira Pak Wiranto harus segera mengumumkan siapa itu mereka. Kemudian kelompok yang selama ini diindikasikan sebagai teroris, yang memanfaatkan situasi. Karena setelah kerusuhan 21-22, mereka mencoba memainkan itu, kemudian mereka melakukan penyerangan terhadap fasilitas kepolisian di daerah. Selama ini yang mampu melakukan itu hanya jaringan teroris. Kebetulan Kapolri sudah pernah memperingatkan ya, akan ada kelompok teroris yang memanfaatkan situasi. Apakah ini kalau dilihat sebagai sasaran begitu ya, dijadikan musuh bersama? Apakah artinya ini sistematis, memang didesain? Ya, saya kira ini bisa dikatakan didesain, tapi lebih kepada pelampiasan kekecewaan. Karena mereka melihat mau bergerak selalu polisi lebih dulu, mau manuver polisi lebih dulu, sehingga muncul kekesalan. Mereka melampiaskan kekesalan. Kalau dikatakan sistematis, saya kira nggak juga ya. Nggak juga ya. Tapi narasi-narasi yang dibangun seolah-olah itu menunjukkan ini ada keberagaman begigu aksinya. Ya, serangan-serangan terhadap polisi seperti letupan kembang api ya. Jeda sedikit. Kalau sistematis dalam kerusuhan 21-22 kemarin, pasar Tanah Abang pasti sudah dibakar. Kita lihat kerusuhan ya, ketika peristiwa Malari, ketika kerusuhan 98. Banyak sekali pusat-pusat pertokoan dibakar oleh massa. 22 kemarin kerusuhannya sangat terkoordinir. Dia hanya sebatas maksudnya kalau memang kerusuhannya pure, murni memang kerusuhan letupan dari massa yang saat itu berada di tengah-tengah aksi unjuk rasa, itu bisa merambat kemana-mana, tetapi ini tidak. Bisa seperti itu, tapi kalau kerusuhan yang dirancang secara sistematis, seperti Malari ya, kemudian kerusuhan 98, itu yang mereka sasar adalah pusat ekonomi. Pusat ekonomi. Tapi kemarin ini lokasinya di sentral pusat ekonomi, tetapi itu tidak terganggu sama sekali. Jadi saya katakan bahwa kerusuhan inilah kerusuhan yang terkoordinir, yang hanya dibatasi, tidak boleh merembet kemana-mana. Siapa yang mengkoordinir itu? Maneta, tahan sebentar, kita harus jeda, nanti akan kami lanjutkan lagi usai jeda berikut ini di Prime Time News. Ya baik, kita lanjutkan perbincangan. Jadi Pak Neta, terkoordinir kerusuhannya termasuk meng-create hoax-hoax yang bertebaran di media sosial ini. Polri sudah tahu itu semua ya? Saya kira intelijen Polri mereka cukup canggih ya. Kenapa kemudian banyak sekali yang langsung dalam hitungan jam bisa mereka ciduk.
termasuk Mustafa yang kita sayangkan, itu kebetulan teman baik saya, Mustafa. Cuma kita secara politik belakangan ini berseberangan. Saya sangat menyayangkan, tapi itu harus dilakukan polisi, karena kalau polisi tidak melakukan itu, akan muncul kemarahan yang besar masyarakat terhadap polisi. Kemudian polisi akan menjadi bulan-bulanan. Dengan ditangkapnya Mustafa, kita berharap situasi akan mereda. Dan saya kira Mustafa harus diberi jawab besar karena dia sudah melakukan kesalahan. Belakangan kan dia menjelaskan bahwa itu tidak benar. Jadi ini pelajaran bagi semua elit barangkali ya, orang-orang yang public figure untuk berhati-hati bermain-main dengan medsos, apalagi bermain-main dengan hoax gitu ya. Nah, ini pelajaran yang sangat penting. Jangan sampai ketika dia seorang public figure, seorang tokoh, dia menyebarkan itu, masyarakat langsung percaya, pasti langsung percaya, sehingga mereka melampiaskan kekesalannya kepada polisi dan polisi benar-benar dijadikan musuh bersama, gitu ya. Ini harus saya kira harus dihindari. Ya, walaupun kelompok dari seberang gitu, oposisi menganggap kepolisian hanya menangkap penyebar hoax dari kubu mereka saja atau mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Kalau menurut catatan dari IPW sendiri, bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Polri untuk mengcounter hoax-hoax yang bertebaran selama ini? Paling tidak usai Pilpres dan Pileg. Ya, saya kira dengan bebasnya penggunaan medsos ya, ya agak sulit bagi Polri ya untuk melakukan antisipasi. Mereka baru bisa bertindak kalau itu sudah terjadi. Kemarin penutupan selama 3 hari media sosial itu sebenarnya sangat menguntungkan juga bagi Polri, sehingga mereka tidak terlalu repot untuk menjadi polisi. Walaupun nyatanya masih saja ada yang ditangkap ketika itu masih bertebaran, misalnya di Twitter, karena Twitter juga tidak terblokir kemarin. Ya, jadi ya memang itu resiko sebuah negara yang begitu bebas media sosial ya, dan polisi harus bekerja keras. Karena polisi baru bisa melakukan tindakan ketika hoax itu sudah beredar di media sosial. Ya. Kalau belum kan polisi nggak bisa apa-apa juga. Itu hanya ada dalam diri orang itu gitu ya. Nah, jadi saya kira ya polisi harus bekerja keras, apalagi menjelang nanti pengumuman di MK ya, pasti. Saya kira itu akan luar biasa. Termasuk orang-orang yang mungkin berada di luar dari lingkaran kelompok yang mempunyai kekuatan tertentu, misalnya dari kekuatan politik, misalnya warga biasa yang memang ya memainkan media sosial masih kurang bijak, apakah juga perlu ditangkap? Tidak bisa mungkin dilakukan pendekatan yang lain. Kita tahu ada beberapa anak muda misalnya dari Kalimantan, dari luar daerah yang juga terjerat kasus penyebaran hoax ini. Ya, jadi saya kira kalau dikatakan masyarakat biasa, sulit kita masyarakat biasa seperti apa? Situasi politik membuat masyarakat kita terbelah antara 01 dan 02. Terlepas apakah dia menjadi pendukung gila-gilaan atau hanya simpatisan. Jelas masyarakat kita sudah terbelah. Ketika dia terbelah dan dia merasa harus membela orang yang dia dukung, sehingga dia kadang-kadang suka lupa mengendalikan dirinya. Nah, disinilah barangkali ya komponen-komponen masyarakat untuk saling mengingatkan, untuk membatasi dirinya larut dalam penyebaran berita hoax. Saya kira ya polisi ya terlalu banyak kerjaannya kalau polisi terus menghimbau, ya kan? Tidak bisa hanya menghimbau. Tidak hanya bisa menghimbau. Polisi banyak kerjaan, dia harus mengamankan situasi sosial politik yang makin panas, kemudian mengamankan, dia menjadi polisi cyber ya, untuk mengamankan hoax itu. Nah, tapi yang jelas, elit-elit politik, saya kira harus meredakan situasi. Jangan sampai kasus Pilpres ini pengulangan atau lanjutan dari dendam 98 antara dua jenderal, kita tahulah siapa ya, Pak Wiranto dan Pak Prabowo. Nah, sekarang Pak Wiranto ada di kubu 01. Jangan sampai itu terulang. Karena kita udah mendengar bahwa ada isu-isu ini terulang lagi, dendam lama membara lagi. Baik. Sekarang sudah ada tim khusus yang dibentuk Polri untuk menanggapi apa yang kemarin terjadi selama sepekan terakhir ini. Apa informasi yang Anda bisa sampaikan soal ini, Pak Neta? Ya, saya kira tim sudah dibentuk, Komnas HAM juga dilibatkan di sana, Kompolnas dan beberapa komponen lain ya, kecuali Indonesia Police Force. Indonesia Police Force tidak pernah dilibatkan dan kita tidak mau.
Mereka dalam kasus tertembaknya 8 orang ya, itu sudah mereka teliti, 4 diantaranya sudah diotopsi ya? Diotopsi, dan informasi yang kita dapat dari sana kan pelurunya itu adalah peluru tajam dari senapan laras panjang. Setahu kita, kebetulan saya ada di lapangan ketika kerusuhan itu terjadi, ada di lapangan. Saya tidak melihat ada pasukan anti huru-hara, pasukan Brimob yang memegang laras panjang. Pasukan pemegang laras panjang hanya berbaris di Jalan Tamrin. Mereka tidak masuk ke dalam Jalan Wahid Hasim. Sehingga kita menduga... Jadi yang berhadapan dengan langsung dengan massa itu tidak dengan senapan laras panjang ya? Tidak. Bahkan beberapa di antaranya tidak pegang pentungan. Ya, hanya pegang tameng saja. Temang. Baru kemudian ada gas air mata. Yang kita sayangkan kenapa polisi tidak menggunakan atau mengedepankan water cannon. Padahal itu SOP-nya kan water cannon. Jadi massa yang beringas harus disemprot. Kenapa tidak digunakan? Kemudian munculnya atau adanya orang yang tertembak. Kita jadi tanda tanya. Siapa ini? Saya kira ini tugas tim yang dibentuk Polri untuk mencari tahu ya. Pemerintah harus membentuk satu tim mendukung tim Polri tadi untuk mencari tahu. Jangan-jangan ada pihak. Ada banyak pihak yang terlibat, tidak hanya Polri saja, ada Komnas HAM semua di situ. Di situ ada Kompolnas juga terlibat di situ. Jadi ekspektasi Anda ini bisa objektif begitu hasilnya ya? Kita berharap objektif meskipun saya kira pendukung 02 akan meragukan objektivitas itu. Gitu. Karena mereka udah terlanjur patah arang terhadap Polri. Terlanjur tidak percaya pada Polri. Ini satu resiko tugas Polri untuk meyakinkan siapapun, termasuk pendukung 02 bahwa mereka bekerja profesional. Termasuk menangkap orang yang diduga menyebar hoax, siapapun itu. Tidak pandang bulu, meskipun resikonya akan semakin diserang Polri. Karena dari data kita ada beberapa pihak yang menyudutkan 02 itu belum diproses. Misalnya dalam kasus Bupati Boyolali yang menuding Prabowo, sampai sekarang belum diproses. Kita berharap polisi objektif. Yang Bu 01 maksudnya ya, tadi yang di Boyolali ya. Pendukung 01 yang menghina 02. Saya kira itu harus diproses supaya muncul kepercayaan dari 02 bahwa polisi benar-benar profesional, bukan menjadi alat dari kelompok tertentu. Baik. Terima kasih Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane, atas waktunya di Prime Time News.